Shalom anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang pacar jadi berhala atau memberhalakan pacar kita. Nah, ini sering kita lakukan, bahkan kadang kita nggak sadar kita melakukan itu. Nah, sebelum kita bahas secara detail dampaknya apa dan apa yang harus kita lakukan, teman-teman silakan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan juga komen, saya akan balas semua komen-komen teman-teman semua, saya akan balas. Oke, kita buka dalam kitab Keluaran 20 ayat ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Alkitab bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas banget ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kenapa bisa demikian? Karena Allah itu pecemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya. Nah, apa itu berhala? Berhala adalah benda hidup atau benda mati yang disembah atau dipuja. Bisa dalam bentuk pohon, bisa dalam bentuk patung apa saja. Kalau itu disembah itu berhala. Oke. Nah, arti yang lain daripada berhala adalah idol atau sesuatu yang dipuja. Nah, Tuhan tidak mau ada yang dipuja selain Dia. Sebab Alkitab bilang segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, tidak ada bagi manusia. Jadi kalau ada manusia suka mencari pujian, suka mencari puja-pujaan dari orang, hati-hati, kita sedang membuat diri kita jadi berhala. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat pecemburu. Dia tidak mau diduakan. Nah, kadang-kadang pasangan kita itu jadi seperti ilah bagi kita. Kita sangat memuja dia. Beda cara kita memuja dia, cara kita memuja Tuhan. Perhatian kita, energi kita ada sama dia. Bahkan kayaknya kita nggak selera makan kalau tidak dihubungin, kalau tidak ada kabar dari dia. Bahkan ada istilah dunia berkata, dunia ini milik berdua, yang lain ngontrak. Hati-hati, yang anak-anak muda yang lagi berpacaran, hati-hati. Bisa jadi itu jadi berhala bagimu. Oke? Nah, Alkitab mencatat ada satu kisah dari seorang Abraham, bapa dari segala orang percaya. Abraham dapat anak Ishak di masa tuanya. Dan Ishak adalah anak yang dia sangat-sangat sayangin. Bisa jadi dia jadi harta yang paling mahal bagi Abraham. Satu kali Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Alkitab bilang Abraham melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, kenapa? Apa kaitannya dengan memperhalakan pacar? Nanti saya akan bawa ke sana. Nah, Alkitab bilang Abraham bawa anaknya yang tunggal itu. Dia ikat. Oke. Dia taruh di tempat pengorbanan yang kayu yang dia sudah siapkan. Dia taruh. Nah, habis itu hitungan detik dia mau sembelih itu anaknya. Tiba-tiba suara Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, stop. Aku tahu hatimu. Engkau mengasihi Tuhan, engkau takut akan Tuhan. Dan Alkitab bilang, aku bersumpah kata Tuhan, aku akan berkati engkau melimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Alkitab catat demikian. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah Tuhan gak mau Ishak menggantikan posisi Tuhan di hatinya Abraham. Tuhan gak mau. Makanya Tuhan minta. Tuhan mau di hatinya Abraham itu cuman Tuhan. Makanya malaikat Tuhan bilang, aku tahu hatimu. Engkau takut akan Tuhan. Nah, waktu Abraham bilang iya Tuhan, waktu Tuhan minta anaknya terus Abraham bilang iya Tuhan, itu kata ya Tuhan itu artinya hineni. Hineni artinya apapun akan aku lakukan untuk Tuhan. Bukan karena paksaan,
tapi karena cinta akan Tuhan. Nah, inilah rahasia Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sebab di hatinya Abraham cuman ada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak muda? Siapakah di hatimu? Cewekmu si Santi, si Tiur, siapa lagi? Si Esmeralda, siapakah di hatimu? Yang cewek-cewek siapakah di hatimu? Si Anto, si Putra, siapakah di hatimu? Nah, kalau di hati kita tidak ada Tuhan, justru pasangan kita, maka kita sedang memberhalakan dia. Kita sedang menggantikan Tuhan di hati kita. Dan jangan heran, kita sedang memberhalakan dia. Kita sedang memuja berhala. Dan dengarkan baik, laki-laki yang baik, dengarkan saya baik. Kalau kamu dipuja-puja sama pacarmu, tegur dia. Kayaknya dia gak bisa makan kalau kamu gak SMS. Kayaknya dia gak bisa makan kalau kamu gak telepon. Tegur dia. Jangan mau kamu dijadikan berhala, sebab kamu bukan berhala. Kamu juga perempuan. Jangan mau diberhalakan sama laki-laki, sama pasanganmu. Kayaknya dia gak bisa tidur kalau gak telepon kamu, gak bisa tidur kalau gak ada kabar dari kamu. Ya elah, Tuhan dia gak cari. Tuhan dia gak cari berapa hari dia enak-enak tidur. Begitu kamu baru berapa menit gak bisa dinikah, langsung ini. Hati-hati, kamu jangan mau diberhalakan. Ya, jadi kalau kamu dengar orang-orang begini, pasanganmu begini, yang dia mesti diperhatikan, yang mesti dapat perhatian dari kamu, baru dia bisa makan, baru dia bisa tidur, hati-hati. Orang ini sedang memberhalakan kamu. Ya, ingat, kamu bukan berhala. Nah, itu penting banget. Ya, jadi jangan mau diberhalakan dan jangan memberhalakan. Supaya jangan berhala dua-duanya. Oke? Itu jelas banget tuh. Terus kemudian ada juga cerita seorang perempuan Samaria. Orang ini berhalakan cinta manusia. Kenapa saya bilang dia berhalakan cinta manusia? Karena tidak ada kepuasan. Alkitab bilang 5 kali dia sudah bersuami. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dia berhalakan tuh cintanya. Dia berhalakan tuh laki-laki. Gak puas 1, 2, 3, 4. Dia terus. Kemungkinan kalau dia gak ketemu Yesus, dia akan punya banyak. 6, 7, 8 sampai berapa, I don't know. Dia memberhalakan tuh cinta tuh. Hati-hati. Jangan diberhalakan cinta kepada manusia. Karena nanti bahaya. Bahaya. Ya, jadi hati-hati, jangan mau memberhalakan pasanganmu dan jangan mau diberhala oleh pasanganmu. Tuhan pencemburu loh. Oke? Nah, saya kasih ciri-ciri memberhalakan pacar. Ya, kalau kamu dapat ciri-ciri ini, tegur pasanganmu. Tegur dia. Bilang, jangan berhalakan saya. Cuma satu-satunya Tuhan yang kita sembah, jangan saya. Oke, jangan mau diberhala. Nah, ciri-ciri pasangan yang memberhalakan pasangannya. Yang pertama, waktunya lebih banyak ke kamu daripada ke Tuhan. Ya, 24 jam ke kamu melulu. Ke kamu melulu. Sampai bosan kamu terima chatnya dia, sampai bosan kamu terima telepon dia, sampai bosan kamu ketemu dia. Pokoknya kamu melulu. 24 jam kamu melulu. Ke Tuhan tidak ada. Hati-hati. Hati-hati. Yang begini-begini nih mesti cepat dibereskan, clearkan. Supaya apa? Jangan jadi berhala kamunya. Dan dia jangan memberhalakan kamu. Ya, jadi kalau kamu waktunya habis hanya untuk memperhatikan kamu dan kamu juga habis waktumu memperhatikan dia 24 jam, kayaknya kurang. Pada ke Tuhan kamu tidak lakukan apa-apa. Nah, kamu sedang memberhalakan pasanganmu. Ingat ya, jangan coba-coba lakukan itu. Sebab Tuhan adalah Tuhan pencemburu. Dan Tuhan gak mungkin kasih pasangan yang mana engkau jadi sembah pasanganmu, bukan sembah Tuhan. So hati-hati ya,
Jangan Tuhan digantikan. Jangan waktumu habis ke pasanganmu, tapi ke Tuhan tidak ada. Nah, itu ciri yang pertama. Tanda pertama bahwa seseorang, pasanganmu atau kamu memberhalakan pasanganmu adalah waktumu lebih banyak ke dia daripada ke Tuhan. Oke? Yang kedua, hati dan pikiranmu tertuju sepenuhnya kepada dia. Ya kayaknya kamu tidur, kebayang terus di pikiranmu, ya. Terus hatimu terus kayak berdetak kencang. Pokoknya pikiran dan hatimu tertuju sama dia. Padahal Tuhan enggak. Sedikit pun Tuhan kamu enggak pikirkan. Bangun ingat dia. Di kerjaan ingat dia. Pulang kerja ingat dia. Lagi masak ingat dia. Kemana-mana ingat dia. Apa saja dikerjakan ingat dia. Tuhan enggak diingat. Nah, hati-hati. Kamu yang model begini, ya, hati-hati kamu memberhalakan pasanganmu. Jangan mau memberhalakan pasanganmu dan jangan mau kamu diberhalakan. Sebab Tuhan pecemburu. Yang ketiga, tanda atau ciri kamu memberhalakan pacarmu atau kamu jadi berhala. Yang ketiga adalah berkorban ke pacarmu. Itu totalitas habis-habisan. Tapi ke Tuhan hitung-hitungan. Ya, ini bahaya ini. Ini juga salah satu bentuk dia sedang memberhalakan engkau. Mau minta tas harga 50 juta langsung ada. Minta ganti mobil langsung ada. Minta transfer langsung ada. Ganti handphone langsung ada. Begitu ke Tuhan, ya elah, dihitung-hitung. Hati-hati, kamu sedang diberhalakan. Dan ingat, Tuhan gak berkenan dengan model-model begitu. Jangan kamu juga jadi bangga. Aku diperhatikan banget nih sama pacarku. Beli apa aja dikasih. Ke Tuhan dia gak ada. Hati-hati, hati-hati. Kamu bisa jadi berhala. Oke, pasangan yang baik memperingati pasangannya. Jadi kalau kamu orang yang baik, kamu peringati pasanganmu. Stop lakukan ini. Tuhan harus lebih dari saya. Gak boleh saya lebih daripada Tuhan. Oke? Nah, saya beritahu apa akibat. Ini tolong dicatat. Apa akibat kalau kita memberhalakan pacar kita? Gak bisa tidur, harus dikasih kabar. Ya, kayaknya sedih banget kalau dilupa sejam saja. Kayaknya gak bisa tidur, terngiang-ngiang di pikiran, di hati. Ini dunia pokoknya cuma dia doang, gak ada yang lain. Ya, hati-hati. Akibat memberhalakan pacar yang pertama, terputusnya berkat Tuhan. Ya, jangan harap kamu hubunganmu diberkati Tuhan kalau kamu memberhalakan pasanganmu. Ya, kalau bukan Tuhan yang di situ, berkat Tuhan tidak akan pernah ada di situ. Jadi, kalau hubunganmu sifatnya memberhalakan pasangan atau kamu diberhalakan, jangan mimpi diberkati Tuhan. Ya, sebab Allah adalah pecemburu. Oke? Yang kedua, akibat memberhalakan pacar, terputusnya rencana besar Tuhan. Bagaimana kamu tahu rencana besar Tuhan? Sementara di pikiranmu cuma pacarmu, di hatimu cuma pacarmu. Bagaimana kamu tahu rencana Tuhan? Nah, jangan heran, rencana besar Tuhan, kamu memutuskan untuk tidak ikut plannya Tuhan. Kamu lari, sama seperti anak bungsu. Memang bapaknya kelimpahan makan dan minum, tapi waktu dia meninggalkan bapaknya, dia kelaparan. Dia tidak ikut menikmati kelimpahan bapaknya. Karena apa? Dia memutuskan untuk menjauh dari bapaknya. Nah, memang Tuhan adalah Tuhan yang melimpah berkatnya. Tapi kalau kamu berhalakan pacarmu, kamu diberhalakan sama pacarmu, apa yang kamu mau nikmati berkat Tuhan? Tidak ada. Engkau seperti anak bungsu yang sedang menjauh dari Tuhan. So, itu bahaya akibat kalau kamu berhalakan pacarmu. Yang terakhir, waktu kamu berhalakan pacarmu, ini yang mengerikan, mendatangkan kutuk daripada Tuhan. Ya, saya ulang, mendatangkan kutuk daripada Tuhan. Jangan ada padamu ada ilah-ilah lain. Jangan menyembah kepadamu pada Allah-Allah yang lain. Jangan membuat patung. Alkitab bilang,
Jangan memberhalakan. Ya, jadi kalau kamu hanya pacarmu melulu, gak bisa tenang hatimu, gak bisa tidur, gak bisa makan kalau gak dikabari, hati-hati. Kamu sedang mencoba mendatangkan kutuk atas kamu, atas dia, dan atas hubunganmu. Ya, jadi jangan apalagi kalian sama-sama, pokoknya kalian berdua, pokoknya saking romantisnya lupa Tuhan. Hati-hati. Hubungan itu bisa mendatangkan kutuk. Ya, bagaimana Tuhan akan memberkati kalau di dalamnya tidak ada Tuhan, tapi yang di dalamnya ada berhala. Jadi ada 3 hal kalau kita memberhalakan pacar kita. Yang pertama, terputusnya berkat Tuhan, terputusnya rencana Tuhan, dan mendatangkan kutuk atas hubungan itu. So, bagaimana? Masih memberhalakan pacarmu? Ya, jangan main perasaan melulu, hidup karena iman. Sebab karena iman kita dibenarkan oleh Tuhan. Oke. Terus yang terakhir, apa akibat positif jikalau kita mengutamakan Tuhan daripada pacar kita? Jadi Tuhan prioritasnya, baru pasangan kita. Apa akibatnya kalau Tuhan diutamakan? Yang pertama, hubungan itu diberkati Tuhan. Katakan amin, ya. Aku berharap hubungan kalian, anak-anak muda, hubungan kalian yang mengutamakan Tuhan, aku berdoa hubungan kalian penuh dengan berkat Tuhan. Nah, itu keren banget tuh. Itu keren banget. Jadi waktu kalian menikah, sejak pacaran aja Tuhan sudah berkatin. Apalagi menikah, tambah Tuhan berkati lagi. Jadi apa akibat yang positif kalau kita mengutamakan Tuhan daripada pacar kita? Mendatangkan berkat. Ya, Alkitab bilang susah payah tidak menjadikanmu kaya, tapi Alkitab bilang berkat Tuhan menjadikanmu kaya. Ya, saya ulang, susah payah tidak akan menjadikanmu kaya. Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadikanmu kaya. Jadi kalau hubungan itu dibangun di atas mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka berkat Tuhan turun di atas hubungan itu. Ya, itu yang pertama, akibat positif apabila Tuhan diutamakan dalam hubunganmu. Yang kedua, berjalan dalam rencana besar Tuhan. Saya percaya waktu kamu pacaran dengan pacarmu ini, apalagi dia takut Tuhan, apalagi dia mengasihi Tuhan, aku percaya ada rencana Tuhan di dalam hubungan kalian. Dan bersyukur kalau pacarmu tegas lebih utama Tuhan daripada kamu. Bersyukur kalau pacarmu lebih mencintai Tuhan lebih daripada kamu. Ya, bukan berarti kamu tidak dicintai, tapi dia lebih mengutamakan Tuhan. Bersyukur dengan laki-laki begitu. Ya, jangan bangga ketika kamu di pusat perhatiannya sama kamu semua. Hati-hati, kamu sedang jadi berhala. Tapi kalau ada laki-laki yang dia mengutamakan Tuhan, yang dia mesti cari Tuhan dulu, mesti nyembah Tuhan dulu, mesti doa dulu, baru ke kamu, itu laki-laki keren. Begitu juga dengan sebaliknya, perempuan yang mengutamakan Tuhan, yang mencari Tuhan, itu perempuan yang keren. Oke, yang ketiga, yang terakhir sebelum saya close. Yang ketiga adalah hal positif. Ketika kita mengutamakan Tuhan, hubungan kita mengutamakan Tuhan, maka yang ketiga ini kita memiliki masa depan. Tuhan adalah masa depan. Jadi kalau hubunganmu dibangun atas dasar mengasihi Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan daripada pacarmu, tidak memberhalakan pacarmu, maka hubunganmu punya masa depan. Dan aku percaya anak-anak muda, pasangan muda-mudi yang mengutamakan Tuhan, maka hubunganmu punya masa depan. So, berhenti memberhalakan pasangan dan jangan mau diberhalakan. Dan harapan saya, kalian pasangan yang menginspirasi banyak orang, kalian pasangan yang memberkati banyak orang. Sebab kenapa? Kalian mengutamakan Tuhan,
daripada pasanganmu. Tuhan menjadi prioritas dan Tuhan menjadi tujuan yang paling mulia dalam hubungan kalian. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan pasti tercurah atas kalian. Oke, so teman-teman muda, jangan berhalakan pacarmu dan jangan mau diberhalakan oleh pacarmu. Dan percayalah berkat Tuhan turun atas kalian dan hubungan kalian punya masa depan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya dan silakan komen. Saya akan balas setiap komen-komen teman-teman muda semuanya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.